Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menunggu pertemuan, dan bila yang sedang bertugas di lapangannya sudah hadir naik di atas, sudah hadir menonton, baru kita akan naikkan ke atas untuk terjadi sesi tanya jawab. Jadi sebelum itu ya kita santai dulu. Balik kamera saja dulu. Mohon maaf, saat ini kita tidak bernarasi ataupun buka komal, tapi kita sedang menunggu hasil dari lapangan yang mungkin langsung akan dilaporkan naik di komal. Mudah-mudahan terdengar suaranya ya. Balikin kamera gimana?
Allahu Akbar. Sambil menunggu apa namanya, silakan dibantu tap. Redikan genset tanpa suara. Jangan lagi live ini. Jangan ribut dulu. Tes suara dulu. Oke, ada. Tes suara dulu. Saya tidur jangan ada kerja apa. Intinya hari ini kita sedang menunggu tersambung langsung dari lapangan situasi kondisi. Bila tersambung kita akan melakukan tanya jawab di lapangan dengan audiens yang kita sudah harapkan, mudah-mudahan bersedia. Dan bila tidak memberikan waktunya untuk berdialog bertanya jawab, ya mungkin akan dilanjutkan dengan pemberitaan selain di sosial media. Dari data-data yang kita sudah dapatkan, langsung
dan mungkin mohon maaf karena kita sudah mencoba dengan batasan 3 kali. Itulah yang diatur oleh kode etik jurnalis. Jadi ketika sudah nanti terangkat bertanya, kami tidak mau lagi menjawab, jangan salahkan. Jadi untuk hari ini kita sedang menunggu kontak dari lapangan. Kita tunggu saja, santai, dan tidak ada yang bisa naik selain daripada orang saya. Oke. Silakan naik. Laporan dari masyarakat terjadi korban bencana lagi. Kemana tuh ya? Zoom. Belum. Jadi buka rumah. Boleh. Nyok. Jadi apa? Video. Kan wawancara ini nggak kuat kan? Là em vừa của anh chất hai này Itu nggak kuat dalam. Jadi bertanya Mario. là em vừa Media bang. ở lại thịt đỏ Wawancara langsung gede. Ya, Assalamualaikum. dễ dễ Video. video này hả? Video lonjak dalam. Oh Ya, minta izin dulu. Ya. Udah saya minta izin. Ini sekcamnya, camatnya nggak ada di tempat. Oh iya, boleh bertanya juga dengan sekcam, itu mungkin sudah mewakili daripada camatnya. Assalamualaikum, salam kenal Pak Secam. Waalaikumsalam. Saya kebetulan dari Jawa Barat, Balik kamera. sedang mencoba ingin mendapatkan satu informasi Pak daripada yang kami terima, terus kami sudah baca dari beberapa media online, salah satu media online juga yang dari Aceh. Bagaimana Pak, kalau boleh saya bertanya, bagaimana metode cara pembagian bantuan itu Pak, termasuk pendataan rumah atau apa? Nah, mohon maaf Pak, ini dari kalau boleh tahu dari mana nih? Biar Oh iya, saya dari Lapor News, saya bukan wartawannya, saya owner pendirinya, boleh dikatakan sebagai redaksinya. Dan ini kebetulan yang Bapak temui itu untuk sementara menjadi bagian kontributor lapangan lepas kita, Pak. Yang kebetulan juga korban bencana juga di sana kan? freelance. Ya, boleh dikatakan begitu, Pak. Jadi kita ingin tahu kalau boleh metode cara pembagiannya gimana, dalam bentuk pendataannya bagaimana, Pak? Saya gini Pak, kan saya selama proses ini itu semua yang ikut agenda rapat lah Pak Camat. Saya mengawal di kantor saja karena sekcam kan internal.
Iya, iya, Pak. Kan kalau saya kasih informasi, saya nggak ada informasi karena saya nggak. Kalaupun ada informasi yang tidak valid karena saya pernah ikut rapat kan. Oh, tapi tidak ada penyampaian teknis dari hasil rapat mungkin dari tingkat kabupaten, dari tingkat provinsi tentang bagaimana tata Itu cara langsung via kepala OPD termasuk Pak Camat. masuk Pak Camat ya. Iya, Pak Camat. Terus Saya kalau kan hanya mengawal di internal kantor. oh berarti Secam tidak mengetahui tata cara itu ya, cuma kepala UPTD saja yang tahu ya Pak ya. Iya, kepala OPD. Lalu kalau untuk yang ini Pak, untuk wilayahnya yang sedang kita datangi yang bersama Bapak sekarang di ruangan, Pak Pelambak, ada teknis perumahan itu bagaimana Pak pendataannya itu? Mungkin ada sedikit tahu, mungkin bisa memberikan satu bocoran. Pendataan sudah turun. Ya saya tahu sudah dilakukan survei. Tapi selanjutnya saya nggak tahu. Oh ya. Sejauh mana sudah disurvei, tapi saya tahu sudah ada tim yang survei seminggu yang lalu lah. Minggu lalu ya. Nah kebetulan yang datang sama Bapak ini ke kantor Bapak ini kan sempat katanya menemui camat atau apa ini sudah memberikan satu data-data tentang rumah ya yang sedang dibangun sama masyarakat di wilayahnya. Itu kira-kira hasil daripada yang diberikan ke pihak kecamatan ini ya sampai tidak atau diteruskan ke tingkat UPTD di atasnya lagi atau bahkan sampai ke tingkat bupati Pak? Kalau boleh tahu mungkin tahu tentang itu Pak Secam? Dia data itu dari Kesik dulu, dari kepala desa. Kira-kira sudah didata rumah yang dimaksud oleh Pak Lambak ini Pak? Saya nggak ngerti rumah mana yang dimaksud karena semua data itu kan outputnya melalui kepala desa. Oh iya. Kalau untuk memastikan rumah tersebut sudah masuk atau belum itu berarti via kepala desa karena saya nggak tahu gimana di lapangan. Oh iya, terima kasih Pak Secam. Saya mungkin pertanyaannya tidak terlalu panjang, tapi mungkin bisa dilanjut dengan Pak Lambak, bisa dengan live, boleh. Juga dengan diakhiri live-nya. Ya. Tapi saya kalau boleh titip pesan bahwa saya sudah 2 kali mencoba menghubungi, pertama dengan melalui chat di WA, tidak terbuka juga. Lalu di atas kita pun saya sudah chat. Jadi secara ini saya sampaikan secara kode etik Pak, kalau ketiga kali tidak juga ini kita sudah berhak untuk menyiarkan Pak atau membuat satu tulisan di medianya Pak. Gitu. Izin ya saya sampaikan Pak. Secam tolong sampaikan ke atas kita kepala PTD. Kalau sudah ini mungkin secara kode etik pun kami bisa menerima dan bisa tidak menerima lagi karena sudah 3 kali kalau sudah tayang Pak. Itu. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Secam atas bantuannya ini Pak Secam. Ya sama-sama. Bencana masyarakat semuanya bisa terdata, bisa terbantu Pak Secam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lambak atau masih mau ikut live atau mau berakhir silakan. Mungkin ada yang tidak disampaikan, diberikan kesempatan dulu untuk tidak diketahui khalayak ramai. Silahkan. Keputusan ada sama kita. Ya kan. Ini karena di tempat nggak ada camat, cuman aja sekcam. Rencana saya ke desa. Karena tadi saya sempat datang ke Kepala BNPB. Kepala BNPB pun sudah menyampaikan kronologisnya seperti apa pengusulan datanya. Jadi titik temunya sudah ada, memang data sudah dinaikkan ke pusat semua. Data yang kita gugat ini yang satu, yang belum dinaikkan, yang kita mencari keadilan ini sama sekali tidak naik. Jadi sehingga saya tanya sama Pak
Kepala BNPB tadi, kelanjutannya gimana dan tanggapan seperti apa. Beliau mengatakan nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain maksudnya gimana nih Pak Lamba? Tidak ada cara lain karena data udah dibatasi, berarti sudah diupload ke pusat. Jadi untuk diusulkan data ini ya kalau ada diminta dari Jakarta penambahan ataupun dari provinsi itu baru. Oh ya, nanti secara teknisnya kita di jalur hijau bukan di atas lagi. Cuma mungkin begini, apa namanya? Saya mau tanyakan ke kita adalah bahwa kita sudah memberikan data-data duluan ya, bahkan sudah ada survei ya ke tempat lokasi yang kita maksud itu ya, Pak Lamba ya. Udah ya. Udah kita. Awal-awal pembicaraannya itu bagaimana Pak? Gimana, kurang jelas? Dari awal pembicaraan, ketika mereka sudah turun ke lapangan dan mengetahui posisi rumah tersebut layak atau tidak untuk diberikan bantuan, apa bahasanya, sehingga sampai meminta data juga mungkin atau apa, mungkin kita bisa jelaskan lagi nih Pak Lamba. Oke, jadi pihak kepala desa, begitu saya lihat, saya tahu bahwa pendataan dilanjutkan lagi, jadi saya mempertanyakan bahwa rumah korban ini udah didata apa belum. Ternyata belum, sehingga saya bilang mengapa belum, saya usulkanlah untuk dinaikkan, sehingga kepala desanya agak keberatan mengatakan itu bukan seperti rumah. Nah, bukan seperti rumah, jadi saya pertanyakan sebagaimana yang dibilang rumah. Jadi akhirnya beliau mengatakan kalau bisa kita urus secara lain aja. Disitulah saya menjawab, gimana diurus secara lain sedangkan ini korban bencana dan unsurnya dari bencana, bantuannya pun dari bencana, kenapa dari lain? Ya, kan nggak nyambung, saya bilang. Udah itu saya mencari keadilan. Kalau beliau yang lain seperti ini juga dikasih rumah apa bantuan, mengapa ini tidak? Ya, mengapa ini tidak didata? Yang lain didata, ini kenapa tidak didata? Alasan kepala desa tidak mengetahui ada rumah di situ. Ya, itu alasannya saja. Tapi saya sudah menjelaskan, sehingga kepala desa memang ada turun langsung nengok, melihat, sehingga mengeluarkan segmen pihak kabupaten dan petugas ketawa nengok rumah itu. Itu penjelasan kepala desanya. Kenapa Pak ketawa? Boleh tahu? Pak kepala desa mengatakan ketawa kalau melihat itu kita naikkan karena tidak layak untuk dinaikkan. Secara spesifik Pak, tidak layak untuk dinaikkan karena kondisi rumah itu jelek, bagus, kan ini terkena bencana atau bagaimana? Bisa dijelaskan secara spesifik Pak? Jadi kepala desa melihat, saya pun tidak tahu orang dari kabupaten yang mana orangnya yang dibilang. Jadi itu penjelasan kepala desa mengatakan itu bukan seperti rumah, hanya gubuk yang berdiri. Begitu penjelasannya, sehingga permintaan kepala desa sama saya untuk kita naikkan dari lain aja, bukan dari bencana ini. Oh, bukan dari bencana ini dinaikkan, tapi sempat tertimbun itu rumah atau bagaimana? Rumah memang tertimbun dan rusak, dihantam sama air banjir bandang. Oh iya, untuk pemilik rumah yang diminta datang sudah datang ke
Aceh Pak atau gimana? Mewakili dari kepala keluarga sudah datang sekarang kemari, sudah sampai. Tapi tidak ketemu ya hari ini ya. Tapi sempat janjian Pak kemarin bahwa akan datang. Ya, karena permintaan kepala desa sehingga berbolak-balik kepala desa menyampaikan hari ini disuruh datang, disuruh pulang. Udah itu malam beliau mengatakan lain lagi, sehingga tadi malam penyampaian dari keluarga korban ini bahwa kepala desa menyampaikan kalau dari dia memang tidak bisa dinaikkan lagi data. Nah, kalau disuruhnya sama saya suruh naikkan. Dengan alasan tidak bisa naikkan lagi data, tapi Pak Lambak sendiri yang diminta menaikkan data ya. Menaikkan data mengusul ke kabupaten ataupun kecamatan. Sama saya. Mungkin cukup hari ini Bapak di lokasi di kantor mana nih? Kantor camat atau kantor desa sekarang? Di kantor camat. Oh ya, tadi ada rencana ke kantor desa ya. Silakan untuk dilanjutkan dulu Pak, sambil nanti kita santai menunggu terbuka lagi informasi dari kita ketika sudah sampai di kantor desa. Tapi dengan satu permintaan saya juga tetap minta izin ya. Ya. Kalau tidak diperbolehkan izin, ambil saja dari luar jauh. Artinya pembicaraan apa itu, intinya kita tetap pantau dengan live, walaupun tidak ketemu atau tidak boleh ada di dalam. Kami tetap mengamati dari sini, artinya apa yang terjadi kalau diperbolehkan seperti kayak inilah dalam ruangan lagi kan. Ya. Oke, silakan lanjutkan Pak untuk datangi dulu kantor desa karena sudah dijanjian kan. Ya, Ini silakan kita dulu. Saya turun dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita cross check langsung melalui live yang mungkin akan kita buat lagi dalam bentuk tulisan, bukan cuma di sosmed tapi di media juga, dimana mudah-mudahan kita memahami apa kondisi yang terjadi di lapangan sebenarnya, apakah ada sesuatu hal atau tidak yang mungkin secara jurnalis kita ingin tahu kebenarannya. Jadi tidak berat sebelah apakah kondisi itu, hambatan kendalanya apa dari lapangan langsung dari wilayah Aceh, ataukah dari pemerintah Aceh, ataukah dari pemerintah pusat. Di sini nanti kita akan bisa melihat sendiri dan memahami sendiri apa yang terjadi. Dan apakah ini terjadi dengan 1, 2, 3 orang saja ataukah 1 orang saja? Nanti kita akan simak selanjutnya. Kita tunggu saja sampainya daripada yang bersangkutan di kantor yang dituju. Jadi sedikit untuk menghilangkan waktu sambil menunggu untuk bisa dapat bertemu narasumber, saya sampaikan bahwa hal ini sudah menjadi percakapan, bukan saja di sosial media, tapi sempat ditayangkan di salah satu media nasional yang ada di Aceh juga, yaitu saya terlupa namanya, tapi mungkin kalau nanti ada wartawannya yang menonton bisa menjawab nanti, atau nanti hanya dalam bentuk ditulisan tersebut nama medianya. Intinya hal ini adalah sesuatu hal yang sangat disayangkan ketika dana pemerintah
yang dikucurkan dari pusat sampai ke pemerintah provinsi, lalu diturunkan ke pemerintah kabupaten, sampai ke pemerintahan terkecil desa, bila kita tidak memahami apa juknisnya yang disebut layak menerima bantuan atau tidak menerima bantuan. Karena ini adalah bukan sesuatu hal yang dibuat-buat, tapi memang adalah bencana yang kita tahu semua para pemirsa, adalah bencana nasional yang menimpa 3 provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Di mana lokasi yang sedang kita tunggu untuk kita memahami situasi kondisi itu adalah dengan posisi di Aceh. Sambil kita menunggu, kita bersantai dulu. Mohon maaf, ini bukan model seperti kayak live sosmed biasa, tapi ini sambil saya memberikan contoh juga bahwa sosmed bisa kita pakai secara jurnalis yang dilanjutkan nanti dengan medianya. Jadi modelnya samalah kayak mengambil video tapi kita langsung live, lalu disambung dengan bila ada media tulisannya, baik secara cetak atau online, langsung bisa disambung ke sana. Dan kebetulan saya sendiri sudah mencoba, ini yang kedua kali. Pertama adalah mengirimkan chattingan WhatsApp, berkenalan dan meminta izin, tapi tidak menjawab semuanya. Dan ini yang kedua kali. Alhamdulillah orang di lapangan kita bisa, walaupun baru satu tempat, yang satu tempat lagi tidak sempat. Dan tinggal yang terakhir kita tunggu. Intinya mudah-mudahan live ini nanti setelah selesai live mungkin kita upload kembali menjadi bahan yang akan masuk di media, lalu tetap juga ada di sosmednya. Nanti selanjutnya tulisannya bisa saya lampirkan linknya. Inilah pengamatan, boleh dikatakan pengamatan untuk program-program bencana yang ada di Sumatera. Saya harapkan juga kepada rekan-rekan masyarakat yang ada di Sumatera Barat bersedia memakai pola cara seperti ini juga. Begitu juga yang ada di Sumatera Utara, untuk kita bisa berkontribusi memberikan satu informasi yang menurut standar saya secara jurnalis itu adalah layak real dengan live seperti ini yang langsung terdengar. Ya, karena kita ini adalah sosmed yang mirip-mirip dengan TV, jadi kita bisa siarkan langsung seperti ini. Oke, sambil menunggu, silahkan ditunggu semua para pemirsa. Ke depan, mungkin dalam beberapa hari ke depan, sambil saya juga mau menyampaikan secara resmi nanti media online lapor news cyberpress.com akan membuka juga satu pengaduan atau laporan masyarakat terkhusus untuk wilayah Sumatera, meliputi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dan juga beberapa tempat lainnya seluruh Indonesia. Kita akan buka, dan mudah-mudahan sambil jalan
Kita juga meminta aparat-aparat terkait, lembaga terkait untuk bisa memantau dari luar. Tidak perlu masuk ke dalam, mengamati, menganalisa langsung dari hasil live-nya Lapor News. Mudah-mudahan itu bisa jalan para pemirsa ya. Artinya kami mencoba membantu membuat satu jalan tol di dalam pola lidik, sidik, dan penyidikan menjadi bahan dasar dulu bagi pihak-pihak terkait. Dan saya harapkan nanti orang-orang KPK, Kejagung, Dipti Tipikor Mabes Polri, dan para intel-intel lain juga mengamati dan memahami, dan juga para ahli hukum yang tadi saya sempat lihat ada untuk juga mengamati, menelaah semua dari live di lapangan yang kita coba lakukan. Mungkin ini adalah metode baru, cara baru yang memang sebetulnya saya mencoba menahan, kecuali kalau kita punya kesulitan dengan cara biasa. Jadi kita transparan, terbuka, dan harapan juga semua pihak terkait untuk bisa mengamati dari luar, karena saya tidak membuka komal untuk melakukan percakapan kecuali dalam bentuk seperti tadi, satu representatif daripada dialog percakapan tanya jawab kepada audiens yang kita tuju. Oh iya, mungkin ada sedikit informasi tambahan untuk bisa memahami bahwa suatu persoalan yang disebut bencana alam, bila terjadi maladministrasi, itu saya sudah melihat referensi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu ada undang-undang ternyata yang mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang jabatan dan keuangan bencana alam itu bisa dikenakan hukuman yang terberat. Tapi secara jelasnya nanti mungkin bisa dibaca saja, dan siapa yang berkomentar menyampaikan hal itu dari pihak terkait nanti dibaca saja dalam bentuk tulisan media online-nya ya. Cuma saya katakan seperti itu adalah bisa menjadi lex spesialis, hukum spesialis, arti hukum spesial karena adalah ini bencana alam. Jadi tidak diperlukan lagi undang-undang lain karena memang sudah ada, yaitu hukuman yang paling terberatnya. Kami Lapor News mengharapkan kerjasama transparan karena memang kami juga mengharapkan kerjasama itu terjadi karena memang tugas kami jurnalis adalah memberikan informasi secara real tanpa ada unsur berat sebelah politik atau apa, tapi kami lihat dari kacamata sisi keelis, di mana keseimbangan berita kami sudah lakukan dari narasumber. Kebetulan salah satu narasumber adalah pihak kami sendiri, dan sekarang ini kita menunggu ke narasumber berikutnya.
apakah ada kesediaannya atau tidak. Dan saya harapkan pengamatan dari luar ini semakin banyak untuk bisa memahami persoalan yang terjadi. Apakah seperti mungkin bahasanya ada sesuatu hal, apa ya kalau dalam bahasa orang tua bijak zaman dulu ya, ada udang di balik batu, mungkin itu istilahnya, yang mirip-miripnya mungkin. Artinya apa yang terjadi yang kita tahu selama ini terdengar, mungkin ada sesuatu hal, tujuan-tujuan tertentu yang kita akan ungkap perlahan-lahan. Apakah persoalan itu sama dengan setiap daerah yang ada, terutama menyangkut pendanaan. Saya harapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait itu pun mengamati ya. Saya harapkan ini bagi yang mengenal dekat dengan kepala-kepala pemerintahan untuk menginformasikan, mengamati langsung kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Palamba, bagaimana? Waalaikumsalam. Jadi saya udah di kantor kepala desa, sehingga tadi udah jumpa sama sekdes menjemput kepala desanya. Oh ya, tapi sudah minta izin ya bahwa kita akan live. Sama sekdesnya sudah saya beritahu, kepala desanya belum lagi karena belum nyampe ke kantor desa. Oh iya, nggak apa-apa, ditunggu saja. Tapi setelah misalnya diterima atau tidak, saya harapkan Pak Lamba juga langsung supaya ini bisa berurutan, ritme pemberitaannya langsung menuju ke lokasi saja nanti setelah dari kantor desa. Dari rumah yang dimaksud dan ada berapa banyak lagi yang tidak terdata atau tidak dimasukkan data. Seperti itu harapan saya Pak Lamba. Karena kalau untuk data yang lain, karena kita tidak maksudnya bukan data yang lain. Saya sendiri harus bisa menampilkan saat ini tentang data yang real. Maksud saya setelah di kantor desa ini, apakah diterima, diperbolehkan siaran live ini atau tidak, itu kita harus ikuti narasumber. Kalau tidak boleh kita ikuti, tidak boleh. Tapi selanjutnya kita juga ke lokasi pendataan yang tidak termasuk data didata oleh pihak pemerintah terkecil terkait. Kan pemerintah di sana mulai dari pemerintah desa sampai laporan itu masuk ke tingkat provinsi kan. Jadi dimulai dari dasar, yaitu dari pemerintahan desa. Kepala, saya nggak tahu kalau Aceh ada RT RW atau tidak kan. Oh ya, mungkin kita bisa sampaikan Pak, lokasi saat ini di mana yang kita sedang mengamati, pantau ini Pak. Ya, lokasi sekarang di Kabupaten Pidijaya,
Kecamatan Merah 2, Desa Beringin, korban bencana Dusun Binebaya. Ini hari apa Pak? Jam berapa saat ini? Mungkin bisa diulang disampaikan. Hari Jumat 30 Januari 2026 pada jam 11 kurang 15 menit. Oke, kita sudah sampaikan titik lokasi, waktu dan jamnya. Tapi apakah memang terbiasa Pak bahwa di tingkat kelurahan itu di sana jam 11 tidak di kantor kepala desanya atau kecilnya kalau bahasa Aceh ya? Untuk kedisiplinan setahu saya yang sudah ke belakang memang kurang disiplin sehingga jam-jam untuk melayat kantor kepala desa, ada beberapa kepala desa tidak tepat jamnya. Oh, begitu. Biasa datang jam berapa Pak? Enggak, Kantor biasanya kalau pemerintah jam 7 ya. enggak menentu mereka datang dan buka untuk datang ke kantor, enggak menentu kecuali ada tamu yang datang baru mereka datang untuk ke kantor. Sambil menunggu, saya bertanya dengan kita Pak, sebelum bencana, kegiatan rutinitas perkantoran pemerintah di wilayah Aceh itu bagaimana, terkhususnya di tempat kita Pak? Apakah semua pegawainya datang tepat waktu, termasuk terutama pemimpinnya, yang untuk bisa memberikan contoh? Atau memang sudah terbiasa tidak tepat waktu? Selama ini yang saya tahu dan saya melihat banyak kejanggalan dalam beraktivitas untuk perkantoran, memang selalu tidak tepat waktu. Malah mereka kebanyakan nongkrong di warung kopi ataupun di tempat-tempat lain, sehingga jam waktu untuk tugas di kantor mereka tidak tepat waktu selalu. Kita sama siapa Pak ke sana? Sendiri atau dengan Pihak keluarga dari anak ibu yang melapor semalam. pemilik rumah maksudnya? Ah, Pemilik rumah ya. Oh, datang dari Jakarta. iya ya, Oh, itu datang karena dipanggil ya dari pihak terkait ya? iya. Dari Pak Desa ke Pak Camat. Dari kepala desa pun sudah dipanggil dan pun semalam ada ditanya lagi sama Pak Camat. Jadi makanya alhamdulillah tadi malam sudah nyampe kemari. Tapi ketika sudah datang dari Jakarta ke Aceh malah tidak bisa ketemu ya hari ini ya, padahal udah janjian ya. Iya. Jadi ini udah nyampe Pak Kepala Desanya. Silakan. Kan sebelum memulai kegiatan yang sangat berat.
Panas gede, panas gede, gede. Kamu kok? Tujuan. Tahan.
Đó là vì mà cái con khác này nhưng mà cái con này vẫn không Oh, atau ada yang mau juga. Enggak Pak. Langsung gini ya? Langsung gini. Negara jalan. Penjelasannya Mas. Cukup sih ya. Hanya memang benar banyak anak lebih dan aku bila kewa. Assalamualaikum Pak Pres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana? Ini lagi ngomong sama Pak Kepala Desa. Jadi dikasih izin memang untuk berbicara. Alhamdulillah kalau begitu. Balik kamera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Desa. Salam kenal, kami dari Lapor News. Ya, untuk waalaikumsalam. kata posisi di. Ini dalam hal apa kita ngomong nih, Pak? Iya, alhamdulillah salam kenal ya pada Kades. Ya, Pak Kecil ya kalau wilayah Aceh namanya ya. ya, pasti, ya. Gini Pak Kecil, kalau boleh tahu pola pendataan yang sudah disepakati pemerintah, Ya, itu bagaimana polanya Pak? ya kita ini kan pemerintah desa sesuai dengan arahan pemerintah dari kabupaten, Pak. Jadi kami udah 3 kali pertemuan dengan Bapak Bupati juga BNPB yang ditangani langsung oleh pusat.
dalam 3 kali pertemuan tersebut kan kami membicarakan tentang target membantu pihak korban daripada banjir yang udah beberapa hari udah lewat, Pak. Jadi dalam 3 kali pertemuan tersebut oleh pihak BNPB pusat, yang itu Kolonel Pak Kolonel Agus juga memaparkan tentang hal tersebut. Jadi fokus utama yang dibantu adalah korban rumahnya. Jadi rumahnya korban bencana. Jadi dalam pendataan tersebut itu ditangani oleh pihak BNPB, Pak. Di mana pihak BNPB sekitar sebelum bulan Desember lah, kalau nggak salah, saat itu pihak BNPB turun ke desa-desa untuk mendata rumah korban banjir. Jadi data itu sudah dibawa ke kabupaten dan juga mungkin ke pusat. Jadi hasil pendataan itulah kemudian mereka itu turun mendata yang kedua kalinya, yang dimana sekitar seminggu yang sudah lewat. Jadi mereka terus berpacu dengan ketentuan daripada pihak nasional katanya ya, dimana mereka itu harus berpacu dan hari Kamis itu harus ada data di kabupaten, dan kabupaten langsung direkap untuk diserahkan kepada kementerian, gitu penjelasannya. Oh ya, izin ya Pak, Cik. Untuk cara kita mendata ini Pak, untuk di wilayah kita, contoh misalnya yang ada mungkin anaknya dengan Pak Lamba ini, Pak Kecik, Ya, yang dari Jakarta, ya dari Bogor mungkin ya, ya. datang ke Aceh. Kita mengetahui lokasi rumah yang dimaksudkan saat ini Pak, dan apa memang sudah menerima data-data tentang pemilik rumah tersebut dan keadaan rumah tersebut, Ya. dan apakah pendataan yang diterima oleh Pak Kecik ini diteruskan juga kepada yang di atasnya Bapak gitu, Pak Kecik atau Pak Kades ya, supaya lebih enak saya sebut Kades saja Pak, supaya mengenal semua gitu kan. Ya, jadi gini Pak, ya di sekitar di saat pendataan itu pihak BNPB turun ke desa-desa, saudara Yuni ini telepon saya. Saya pun nggak tahu kalau di situ itu ada rumah. Karena apa, sudah lama ditinggalin, malah dinding-dindingnya itu sudah cuma sebagian yang tinggal, atapnya juga begitu. Jadi saya selaku Kades baru 2 bulan ini kan nggak tahu bahwa di situ ada rumah. Terus apa yang dia sampaikan, dia mengadu ke saya respon, saya bilang, jadi ini tolong pulang kalau bisa, saya bilang. Jadi katanya ada anak di Aceh untuk temui saya di kantor desa. Jadi kami tunggu sampai jam 12, nggak datang juga. Ya, jadi saya telepon pihak BNPB yang bawa itu, diusahakan secepat mungkin suruh pulang. Terus kami tunggu sampai jam 12 itu nggak pulang-pulang juga, nggak ketemu kami di sini. Nah, di saat gitulah, jadi ini udah ketinggalan kereta kata pihak BNPB. Ya, jadi saya konsultasi sama pihak pendata, itu kalau bisa, walaupun mamanya itu, orang tuanya itu nggak bisa pulang, bisa mewakili anaknya, kami tunggu pun nggak datang. Katanya jam pagi-paginya hari tersebut dia bisa ada pulang ke kampung kita, tapi jam 12-nya belum sampai juga. Ini yang jadi persoalannya. Jadi saya konsultasi sama BNPB kabupaten, katanya ini udah ketinggalan kereta Pak ini. Padahal saya sudah bilang sama adiknya Hambali, Lamba ini, tolong secepat mungkin untuk kita bikin berkas untuk kita serahkan kepada pihak BNPB. Nah, Oh iya, terima kasih ini Pak Kades sudah izin saya bertanya. kemarinnya juga ada anaknya telepon. Jadi anak mengaku anaknya telepon ke saya bilang, ini kamu kenapa nggak pulang? Nah, ini kan udah ketinggalan kereta, soalnya kita mau membantu, tetapi
karena mereka itu bersikap cuek ataupun nggak tahu lah, ataupun alasan apapun nggak bisa pulang, kepaksa kami ini kan nggak bisa berbuat banyak ini. Ya, sebenarnya saya udah bilang sama saudara Yuni bahwa siap membantu, saya tetap membantu, karena apalagi dia itu family lah, keluarga juga. Ya, jadi dia mengadu dalam keadaan sedih, ya, saya pun ikut sedih juga melihat keadaannya yang harus pergi merantau itu mencari nafkah katanya itu. Jadi apa yang bisa kami lakukan sementara satupun yang mewakili nggak ada, ini masalahnya Pak. Oke, izin Pak, saya bertanya Pak Kades. Ternyata Bapak masih ada hubungan keluarga ya dengan ibu ini ya, dengan kepala keluarga ya. Itu malah sama Ibu Yuni itu kami kawan waktu masih kecil-kecil itu, kawan main main kelereng lah. Ya, makanya nggak merasa asing bahwa termasuk keluarga akrab juga. Oh begitu ya. Tapi Bapak tidak tahu ya bahwa Bu Yuni itu ada rumahnya yang bahkan sempat disewakan. Saya memang nggak tahu bahwa ada rumah di situ. Setelah dia mengadu, warga pun sekitar juga nggak pernah bilang ke saya. Jadi waktu dia yang telepon saya itu, saya respon. Jadi kalau bukan dia, misalnya nggak mungkin lah saya nggak mau bantu dia. Ya itu masalahnya. Masalah apa nanti bisa bikin rumah, kalau dia memang nggak bisa pulang ke Aceh, kita bikin di mana itu sesuai dengan arahan BNPB. Kalaupun nggak bisa di tempat semula, bisa di tempat lain asalkan ada lahan gitu. Oh iya Pak. Terus gini, pertanyaan saya lagi Pak, apakah Bapak mengetahui bahwa Bu Yuni ini tinggal di Bogor beserta dengan anak-anaknya, ataukah memang ada anaknya tinggal di Aceh Pak? Menurut KTP dan kakak yang dikirim ke kami Pak. Oh, bukan bertanya langsung, pernah telepon langsung Pak ke Bu Yuni bahwa anaknya juga ada di Bogor atau ada di Aceh? Oh nggak tahu Pak, cuma kami melihat kakaknya sama KTP-nya beralamat Bogor. Ya beralamat Bogor, berarti anaknya tidak ada di Aceh Pak ya? Kata atau waktunya bisa target untuk pulang hari tersebut, berarti nggak jauh lah dari kampung sekitaran Aceh juga. Karena kita ngomong story-nya untuk besoknya jam 12 saya bilang harus berada di sini. Dia bilang bisa mencapai target, tapi nunggu-nunggu nggak sampai juga. Ini masalahnya Pak. Oh, jadi Pak Kades mengira ada anaknya di Aceh ya Pak, dan itu diperkuat oleh pernyataan Bu Yuni sendiri ada anaknya di Aceh Pak. Ya, gitu, Pak Kades. sesuai dengan yang dia bilang bahwa kalau untuk jam 12 besok Pak Kades, anak saya bisa sampai ke sana. Ya, gitu berarti kan nggak jauh, nggak sampai di luar Aceh. Kalau sekitar jam berapa jam lah, hampir 20 jam lah gitu-gitu. Berarti Pak Kades sempat berteleponan ya dengan Bu Yuni ya yang ada di Bogor ya Pak ya? Apanya? Sempat berteleponan itu, komunikasi telepon atau apa Pak? Telepon. Ya, terus pendataan yang diterima berkasnya itu sudah Bapak salurkan ke atas Bapak ya, ke Pak Camat atau bagaimana Pak Kades? Itu enggak melalui Pak Camat. BNPB yang turun ke lapangan itu terus mendata, kemudian orang itu yang isi berkasnya, kemudian saya pelajari, tanda tangan oleh kepala desa, kemudian tanda tangan Pak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, baru diantar ke kabupaten. Jadi berartinya berkas itu masih dalam keadaan kosong lah gitu. Oh, berkas dalam keadaan kosong ya. Oke, izin Pak, untuk pendataan yang sudah Bapak masukkan untuk seluruh wilayah warga Bapak, ya, itu kira-kira pemerintah terkait Aceh yang di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi sudah mengeluarkan data yang sama Pak atau bagaimana Pak? Untuk dipublikasikan ke warga belum Pak? Belum ya? Ya belum. Ini kami juga kemarinnya saya ke Bapeda juga temui yang bersangkutan, katanya dalam beberapa hari inilah. Karena nanti disetarakan ataupun diserentakkan seluruh nama-nama yang menjadi korban.
Jadi supaya masyarakatnya nanti kok Kampung Beringin ini belum keluar, kampung itu udah keluar. Jadi udah pada pengalaman itu mereka terus disetarakan ataupun diserentakkan di seluruh Kabupaten Pidijaya begitu. Oh begitu Pak ya. Ya, terima kasih. Bahasa mereka, saya pun nggak bisa mengoreksi lebih jauh lah Pak. Nah, gitu. Tapi tadi saya dengar katanya berkas-berkas yang dari tingkat desa sudah sampai ke pusat Pak ya. Tapi ada pendataan lagi mungkin atau pendataan ulang lagi Pak. Atau bagaimana itu? Bisakah itu Pak menurut Bapak? Pendataan ulang gimana? Ya kan tadi dari beberapa pembicaraan Bapak mengatakan pendataan itu mungkin sudah sampai berkasnya ke pusat. Itu jejaki pertama Pak, jejaki pertama pasca banjir. Oh begitu ya Pas. Gini ceritanya Pak. Waktu pendataan pertama BNPB itu sekitar belum sampai 1 bulan lah banjir, sekitar 20-an hari. Orang BNPB datang, kami temani tunjukin rumah siapa-siapa, kemudian supaya mereka itu kami temani, maksudnya jangan salah tahu rumah lah. Jadi mereka itu kan orang tamu ke sini, jadi harus didampingi. Kemudian mereka mewawancari dengan pihak korban sebagai respondennya, mereka itu mencatat apa yang menjadi korbannya tentang rumah khususnya, bukan peralatan-peralatan yang lain. Jadi semua itu diserahkan ke kantor desa, saya pelajari satu persatu, kemudian saya tandatangi yang menurut saya itu sudah sesuai dengan apa yang mengadukan oleh pihak korban. Terusnya kami tandatangani, kemudian kami kasih balik kepada pendata untuk dibawa ke kabupaten. Terus nama-nama itu direkap Pak, direkap, kemudian sekitar 10 hari itu dikirimlah data-data itu, di mana itu masih banyak yang ketinggalan yang nggak terdata. Jadi kami kepala desa itu demui Bupati, tanyakan ini banyak yang tinggal nih Pak Bupati, gimana ini? Ya makanya data itu dijadikan sebagai list untuk mendata ulang siapa-siapa kira-kira yang tertinggal gitu, untuk supaya tidak ada lagi yang tertinggal rumah-rumah warga. Ya. Kira-kira Pak kalau pendataan ulang berarti berkasnya Bu Yuni sudah ada sama Pak Kades ya? Bukan sama Pak Kades, saya jadi masih kosong. Nggak ada pertama sekali yang mendatangi selaku keluarga, kemudian juga pihak Babinsa juga nggak mau menangani karena pihak keluarga belum ada, terus Kamtibmas juga nggak mau gitu, apalagi tua-tua pet, kemudian Pak Sekdes, Bapak Geci, jadi berkah-berkah itu masih sama tim pendata. Oh ini Pak Keci kan, Pak Kades ini kan Pak, sekarang saya bicara. Ya. Nah, dengan Pak Kades ya. Nah, berarti saat ini Pak Kades sudah bertemu dengan anaknya Bu Yuni ya? Udah ketemu ini lagi sama saya nih. Dengan Pak Kades ya? Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Kades. Juga saya kalau boleh tahu Pak, salam kenal. Saya dari redaksi Lapor News atas nama Muhammad Davi Malda. Ya. Panggilan saya banyak Pak. Kalau boleh Pak, saya tahu nama Bapak Kades siapa Pak? Muhammad Isa. Muhammad Isa ya. Terima kasih Bapak. Ini yang saya sampaikan ini sepengetahuan saya lah. Ya, jadi sepengetahuan begitu ceritanya. Jangan nanti dikirain kami ini ada satu hal yang kami rahasiakan, nggak ada. Saya terus terang, yang pertama dengan saudara Yuni dan Amal itu termasuk keluarga. Dan perangkat perkara saya itu rata-ratanya itu aparatur kampung keluarga dia juga. Ya gitu Pak. Jadi kapan lagi saya mau membantu sebenarnya, tetapi apalah daya saya ini nggak kuasa karena terkendala dengan satu hal yang tidak bisa dia penuhi untuk dalam pengisian berkat tersebut, itu Pak. Ya, terima kasih Pak Kades. Juga saya informasikan ini live ini mungkin nanti saya download lagi, saya upload ulang. Ya. Lalu mungkin saya akan bertanya kembali daripada apa yang telah saya pertanyakan ini, saya akan tanyakan kembali kepada Bu Yuni bagaimana proses. Boleh, kapan-kapan. Kepada Pak Kades gitu. Ya boleh. Tangan berita dari kami Pak. Jadi kedua belah pihak. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Kades. Selamat bertugas, selamat membantu masyarakatnya Pak. Ya. Salam semuanya. Saya akhiri untuk pertanyaan saya Pak. Silakan dilanjutkan Pak di sana. Oke.
Keluarga ini tonton. Siap banget. Ya, oke Pak Lambang. Silakan kalau masih mau ada obrolan di sana silakan. Ya ini baru mau bicara. Apakah masih mau live atau masih mau diinikan silakan terserah kita Pak. Yang menurut perjalanan yang pada lalunya dong mana mereka salah malah lama ada tiga ada ambil kaya dalam dalam paisa dalam itu mana tahu dalam kamu pernah dengan orang dalam pun balik ke pertanyaan rumah anak udik internet tidak semua telepon biasa anak kamu Enggak, nagit dulu sehingga juga tadi lo liwonyan kurangnya nang jadi lebih pula walam segera jadi bukan nagit lipun rono cuman anak itu kalau itu fikir no yang meninggalnya menyogil itu pulang betul juga dia tapi kita punya di itu teman kalau kau bagi yang nanan cuma terang itu anak utama juga kebijakan itu mudah leh kepul ketika lagi kebijakan awal itu di mamudi awal di mamudi dia bercontoh datang meninggal di kau lain kau di contoh bawa tamu nak pulang tu ini ya nyan yang nanam. Oke, boleh saya minta izin dulu Pak Pres. Silakan. Ya, Yang tahu karena ada masalah di mata nih katanya. saya turun dulu. Mohon izin. Assalamualaikum. Nah, kiri juga live saya. Ya, alhamdulillah para pemirsa, sambutan baik dari tingkat desa bersedia untuk berdialog, bertanya jawab dengan kami melalui media sosial. Insya Allah mudah-mudahan kami akan menulis di web kami dan tolong untuk ini juga nanti bisa bagi ada para pemirsa yang di tingkat daerah Aceh sendiri kenal dengan pimpinan-pimpinan untuk membantu mengeser nanti ketika sudah diupload ulang dan mungkin juga bisa membaca daripada hasil tulisan, tapi hasil tulisan ini kami akan lakukan dulu keseimbangan berita, yaitu narasumber dari pihak terkait sudah ada satu, kami akan mencari lagi satu narasumber yang berkepentingan sehingga terjadi keseimbangan berita, informasi yang layak untuk dipahami, dipercaya dan dipelajari terutama oleh pihak-pihak terkait untuk memahami kondisi apa yang terjadi di lapangan. Sekian dulu laporan daripada investigasi Lapor News ini melalui media sosialnya Lapor News, karena kebetulan juga menjelang waktu Jumat, kami mengakhiri. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya, dan kami mungkin akan khusus untuk pemberitaan daripada web ini, akun Lapor News ini, tapi kalau nanti untuk obrolan-obrolan kita akan pakai di Solusi Abah ataupun nanti di akun yang lain. Sekian dulu, terima kasih. Hampir saya terlupa, saya akan mengulangi. Kami sudah mulai membuka sekarang laporan masyarakat, bukan hanya terkhusus wilayah Aceh, wilayah Sumut, wilayah Sumatera Sumatera Barat, dan juga beberapa wilayah lainnya se-Indonesia. Silakan bila ingin memberikan satu informasi, masukan, bahkan
apa yang terjadi di daerah masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di siaran lapor news berikutnya. Bye-bye semuanya para pemirsa.